Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Franciscawati Jumati. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan permasalahan anak secara makro dan juga permasalahan anak secara mikro. Baiklah, apa yang dimaksud dengan permasalahan secara makro? Permasalahan secara makro adalah permasalahan anak di lingkungan masyarakat atau permasalahan anak yang masih bersifat luas atau umum. Permasalahan makro ini adalah permasalahan yang terjadi di luar proses pembelajaran anak, tapi dampaknya dapat mempengaruhi proses pembelajaran dari anak tersebut. Contohnya, ada anak yang contohnya dari permasalahan makro ini, yaitu anak yang terlantar secara ekonomi, anak-anak yang terlantar pendidikannya, tidak mendapat pendidikan, anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home, anak yang mendapat salah asuhan, dan juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi, anak-anak yang seperti inilah yang ketika dia masuk kepada jenjang persekolahan, maka ini akan mengganggu proses pembelajarannya. Jadi anak-anak inilah yang dimaksud dengan anak-anak yang memiliki permasalahan secara makro. Jadi permasalahan secara makro ini adalah permasalahan yang dihadapi anak di luar proses pembelajaran, tetapi berdampak mempengaruhi ketika anak melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang mana saja anak-anak yang terlantar secara ekonomi, secara pendidikan, anak dari broken home, anak yang mendapat kekerasan, anak yang ternyata dari keluarga anak yang salah asuhan, anak yang berada pada lingkungan yang kurang baik. Ini adalah salah satu permasalahan yang bersifat umum atau makro. Permasalahan ini juga akan timbul dari permasalahan pribadi, permasalahan sosial, dan juga permasalahan-permasalahan kepada tingkat keterampilan. Yang harus kita pahami bahwa tidak semua masalah berasal dari proses pembelajaran, tapi ada juga permasalahan yang muncul dari luar pembelajaran, tetapi mempengaruhi proses pembelajaran anak. Ketika permasalahan secara makro ini timbul, maka akan memungkinkan munculnya permasalahan-permasalahan yang lain, misalnya permasalahan pribadi, permasalahan sosial, atau ketidakmampuan dalam bersosial yang baik, atau ketidakmampuan anak berteman dengan temannya, dan yang muncul akibat itu adalah perilaku menjadi perilaku agresif, dan itu sangat mempengaruhi anak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan secara mikro. Apa yang dimaksud dengan permasalahan anak secara mikro? Bahwa permasalahan anak secara mikro adalah sesuatu masalah yang menghambat kehidupan anak, baik itu dari fisik, psikis, maupun sosial. Jadi masalah mikro ini adalah masalah yang lebih spesifik atau yang lebih mendetail lagi.
pada jangkauan permasalahannya. Jadi masalah fisik yang mana gangguan panca indera seperti gangguan penglihatan, masalah motoriknya, masalah perabaannya, masalah penglihatannya, masalah penciumannya, kemudian anak yang hiperaktif atau keaktifan yang berlebihan, cacat tubuh, anak yang obesitas, gagap, gangguan gerak, dan peniruan. Jadi permasalahan AUT secara mikro ini juga bisa berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Apa hubungannya permasalahan AUT dengan tumbuh kembang anak? Anak yang memiliki gangguan tumbuh kembang adalah anak yang memiliki minimal keterbatasan dalam hal berikut, misalnya rawat diri, bahasa, reseptif, dan ekspresif, belajar, mobilitas, dan kemampuan untuk mandiri. Jadi itulah tadi permasalahan anak usia dini secara makro dan permasalahan anak usia dini secara mikro. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi anak itu bermasalah atau tidak? Jadi dalam hal ini, dalam hal menyelesaikan permasalahan, kita tidak bisa hanya melihat masalah anak itu dari satu aspek, tetapi kita harus melihat permasalahan itu dari semua aspek, yaitu dengan cara melihat seberapa besar atau membesarnya frekuensi atau intensitas perilaku tertentu yang dilakukan oleh anak sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi kalau kita melihat permasalahan anak hanya misalnya contohnya ketika anak menangis, kita melihat hanya sekali itu anak menangis, tapi kita sudah menetapkan bahwa anak itu bermasalah. Jadi bukan seperti itu cara kita untuk mengidentifikasi atau menangani anak-anak usia dini yang atau permasalahan anak usia dini. Baiklah, terima kasih. Itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.